Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma basalli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftah babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, kembali dan selalu kita menghaturkan segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memanjangkan umur kita, melimpahkan kesehatan, keafiatan, sehingga diperjumpakan lagi di majelis ilmu kita yang kita ini selalu berharap, bercita-cita, mudah-mudahan kegiatan majelis ilmu kita seberataan ini membawa pada kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kitab kita Asy-Syaraful Bahi masih seputar ucapan Al-Imam Ja'far As-Shadiq bin Muhammad Al-Baqir. Selanjutnya melanjutkan yang sebelumnya. Qala idza adnabta istaghfir fa innama hiya khataya mutawwaqatun fi a'naqi rijalin qabla an yukhlaqu wa annal halaka kullal halaki al israru 'alaiha. Imam Ja'far Shadiq kelanjutan yang sebelumnya Jarsidin, idza adnabta, apabila pian tagawi satu dosa, apabila pian mengerjakan satu dosa, atau apabila pian terjerumus pada satu dosa, istaghfir, maka beristighfarlah, minta ampunlah lawan Allah Ta'ala. Fa innama hiya khataya mutawwaqatun fi a'naqi rijalin qabla an yukhlaqu. Karena sesungguhnya dosa-dosa itu adalah kesalahan-kesalahan yang sudah dibelenggukan, kesalahan-kesalahan yang sudah dibelenggukan, diikat, dijarab. Fi a'naqi rijalin, di leher-leher hamba-hamba Allah. Di leher-leher hamba-hamba Allah
qabla an yukhlaqu, jauh sebelum mereka diciptakan. Jauh sebelum mereka diciptakan. Wa annal halaka kullal halaki, dan sesungguhnya kebinasaan itu, dan sesungguhnya kebinasaan itu, al-israru 'alaiha, adalah terus-menerus mengerjakan dosa tersebut. Adalah terus-menerus mengerjakan dosa tersebut. Ulun minta perhatiannya bujur-bujur, karena salib sedikit memahami pengkor kita. Tahu pengkor lah? Apa bahasa kita pengkor? Bengkok, siwah. Perhatikan penjelasan ulun, karena ini berkaitan dengan takdir, berkaitan dengan salah satu rukun iman, pokok dari iman. Di dalam tauhid, di dalam akidah kita yang dasar, kita ini wajib mengimani ketentuan baik dan buruk adalah dari Allah. Kita wajib dan dituntut harus beriman, percaya ketentuan takdir itu, baik dan buruknya, bagus dan jeleknya, barataan dari Allah. Dan itu rukun iman. Sampai di situ paham dah barataan? Baik dan buruk, positif, negatif, bagus atau kada bagusnya takdir, kejadian yang kita hadapi, seberataan adalah kehendak Allah Ta'ala. Itu wajib kita mengimani. Apabila kita mengatakan bahwa hal-hal negatif, hal yang kada baik, yang buruk, itu bukan kehendak Allah Ta'ala, lalu kita yakini hal yang buruk itu adalah bukan kehendak iradah Allah Ta'ala, kita bertentangan dengan dasar iman yang percaya qada dan qadar. Kita bertentangan dengan keharusan mengimani ketentuan baik dan buruk itu barataan dari Allah Ta'ala. Kalupang ada yang mengucap, apapun terjadi di dunia ini apabila buruk, kada bagus kejadiannya, itu bukan dari Allah Ta'ala aja. Ini salah. Bertentangan dengan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahaya akidah kayak itu. Kenapa bahaya? Dengarkan. Karena orang yang mengatakan apabila terjadi kejadian buruk yang ia hadapi itu bukan dari Allah, artinya ada kehendak lain dari selain kehendak Allah yang bermain. Pasti kehendak makhluk. Ia mengatakan ini lain kehendak Allah. Berarti kehendak yang selain Allah. Siapa? Pasti sama halnya kesimpulannya tersebut mengatakan iradat atau kehendak Allah Ta'ala kalah dengan iradat makhluk. Dan itu jatuh salah besar dalam tauhid. Paham dari situ? Paham lah? Atau ini salah-salah paham pengkor, bahaya.
Kalau ada yang meyakini ulun ulangi bahwa keadaan buruk terjadi itu bukan kehendak Allah Ta'ala. Artinya kehendak makhluk pasti. Karena setiap segala selain Allah itu makhluk, ciptaan. Sama halnya orang tersebut mengatakan iradatnya Allah, kehendak Allah kalah lawan iradat makhluk. Dan ini jatuh dalam ilmu tauhid. Salah. Akidah sesat. Paham sampai situ? Hal-hal yang buruk mencakup dosa. Hal-hal yang buruk itu mencakup maksiat. Maksiat buruk atau kada? Dosa apa lain? Dosa. Contoh sebuting berzina, naudzubillah. Zina, menggauli wanita bukan mahram tanpa hubungan yang halal. Dosa kada tuh? Dosa, apapun keadaannya. Dosa. Buruk kah baik? Buruk. Setelah seseorang berbuat dosa zina, contohnya. Lalu inya meyakini ini semata adalah kehendakku. Bukan kehendak Allah, kadada takdir Allah nang bermain di sini. Aku nang mengerja. Aku semata kadada takdir apapun ini aku gawianku, iradatku. Lalu luput dalam hatinya mengimani qada dan qadar. Orang tadi sama halnya mengatakan iradat makhluk lebih kuat dari iradat Allah Sang Khalik. Dan itu gugur, salah. Paham di situ? Itu secara iman. Secara tauhid kayak itu. Baik dan buruk sesuatu seberataan kada lepas dari iradat Allah Ta'ala. Apalagi yang baik, jelas. Kada ada yang mempertentangkan. Yang buruk yang kita bicarakan. Tetapi dalam prakteknya nih, dalam syariat, kita berataan kan di dunia ini menggawi syariat, dituntut mengerjakan sistem aturan syariat. Dan pian diberi pengetahuan oleh Allah Ta'ala, perbuatan A adalah dosa. Akibatnya bisa neraka. Perbuatan B maksiat. Akibatnya bisa neraka dan siksa. Perbuatan C salah, dosa, bisa mengakibatkan digapit di kubur. Pian dalam syariat belajar itu. Iya kada? Mabuk haram, zina haram, mengkonsumsi narkoba haram, main slot haram. Tahulah slot. Judi online di HP. Kita doakan yang masih main judi online di HP, HP-nya meledak kamu hanya. Merusak. Kita tahu nih haram berataan. Secara syariat belajar ini haram berataan. Dan akibatnya ujung-ujungnya bisa neraka, dosa, siksa, azab kubur, siksa pedih. Ada pengetahuan itu. Dalam praktek bersyariat, kalau kita tak gugur berbuat dosa, dan kita tahu ini bisa mengakibatkan neraka dan siksa, maka jangan dikembalikan ini adalah takdir Allah dalam prakteknya. Tapi pandang pada kesalahan kita, terbuainya kita, tagalincirnya kita, tergodanya kita akan berbuat hal nafsu syahwat dosa tadi. Agar apa? Terdorong untuk beristighfar, taubat, lalu menyesali perbuatan dosa tadi. Karena begitu aturan syariatnya. Tapi secara keyakinan, kada boleh pian mengatakan ini lepas dari kehendak Allah, kehendakku semata. Bahaya. Sama mengatakan iradat Allah kalah lawan iradat makhluk. Itu dalam hati kita pakai. Tapi dalam prakteknya, ketika terjerumus dalam dosa, jangan diucapkan, jangan terlintas di hati, jangan diiktikadkan, jangan
sampai pian berpikir Allah jua nang menggawi ini nih sudah hai. Imbah bezina gawian Allah Ta'ala jua nih. Mancuntan sandal orang baik karfil hari Jumat, inya berbawa sandal gapit, berhuruf lawan karfil, gawian Allah Ta'ala juga nih. Dosa-dosa dalam prakteknya kayak itu inya bersyariat. Ini justru menambahi ganal dosanya di sisi Allah. Jangan bulikakan ke takdir urusan dosa. Walau secara basic standar kita yakin kehendak Allah di atas kehendak makhluk. Kada mungkin kalah kehendak Allah dengan makhluk. Tapi kita dituntut secara syariat. Kalau ikam menggawi dosa, salahkan diri ikam. Kemudian ikam beristighfar, bertaubat. Dan ikam tahu itu mengakibatkan neraka. Gawi kayak itu aja. Kadusa dalam membulikakan ini takdir Allah. Walau itu faktanya. Nah, pengkor mun salah paham dia. Karena bisa jadi Jabariyah. Paham-paham orang Jabariyah. Artinya gawian makhluk berataan ini Allah Ta'ala menggawi. Syariat kayak itu juga. Dosa Allah juga. Lalu hilang aturan-aturan syariat. Ancaman-ancaman kada berlaku. Gawian Allah juga aja. Itu orang kayak itu di akhirat kena mbah disiksa Allah Ta'ala. Ya Allah kenapa ulun disiksa? Maka gawian piang juga. Nah ini pang gawianku juga aja Allah masukkan ikam ke neraka. Paham lebih? Orang-orang yang tiap berbuat dosa menyenderakan, membalikkan pada hakikat ini Allah juga yang mengatur kehendak Tuhan juga. Gawian Allah Ta'ala juga. Ikam di akhirat mati dalam keadaan gitu. Amun Allah timbai ke neraka, jangan protes. Ya Allah kenapa ulun ke neraka? Maka pian juga nang berkehendak ulun berdosa, berzina, mabuk, menjenit, main slot. Ujar Allah, nah itu kan kehendakku. Ini kehendakku juga menimbai ikam ke neraka. Apa ikam? Artinya, inya kada bisa memilah-milih praktek bersyariat dengan masalah tauhid. Meyakini iradat Allah di atas iradat makhluk. Dalam syariat ada aturan yang dosa akibatnya neraka. Nabi diutus menjelaskan itu. Adapun yang kita baca hari ini, lihat. Sidin berbicara dari dua sisi. Tentang masalah takdir, iradat Allah di atas iradat makhluk, dan kemudian disudahi oleh Sidin dengan cara bersyariat. Karena memang bicara takdir ini, Imam Ja'far Shadiq ini berucap di kitab yang lain, huwa bahrun amik. Pian nih otak kepala memikirkan takdir kayak apa, merumus takdir nih. Maka dosa tu Allah juga yang menggawi. Tapi aku masuk neraka kena ini. Mau memikirkan. Jar Imam Ja'far Shadiq pusing memikirkan sistem takdir Allah itu bagaikan lautan amik yang dalam. Fala talijhu. Jangan ikam bercabur menyelami. Makin ikam bercabur menyelami, makin kadap. Kadakawa ikam menemu hakikat takdir. Intinya jalankan syariat. Menggawi dosa, bisa neraka. Taubatlah, istighfarlah. Di satu sisi kita yakin iradat Allah kadakalah lawan iradat makhluk. Karena Allah muttasifun bijami'il kamalat. Allah bersifat segala sempurna dari semua aspek dan bidang. Termasuk iradat. Lebih sempurna dari makhluknya. Jangan memutar otak. Memuntar-muntar. Memikirkan takdir. Kenapa kayak ini takdir? Maka baik buruk tuh Allah yang mengatur. Tapi kenapa ketika berbuat dosa. Kada boleh menyandarkan Allah Ta'ala. Bagaimana? Bahrun amik. Itu lautan yang dalam. Fala talijhu. Jangan disalami. Memikirkan itu ya besulah. Sedangkan akal kita ini terbatas. Hardware. Tahu hardware. Perangkat keras kepala ini. Ada mampu memikirkan hal-hal yang sifatnya sifat Rabbani. Iradah takdir itu. Pian jangankan memikirkan sistem rumit. Masalah antara takdir dan syariat. Mikirakan makhluk Allah nang halus nang sekitar kita aja kada mampu kita secara rinci. Bagaimana sistem persendian betis nyamuk? Bagaimana sistem
mekanisme manakala betis nyamuk asam urat. Kadang kau mikirkan pada makhluk seikung kita. Makhluk itu ciptaan Allah juga. Lucut ilmuwan pun, pakar pun meneliti mungkin sampai bertahun-tahun. Hanya dapat pembelajaran yang bujur-bujur total berataan. Sistem itu dipelajarinya. Itu kan ilmuwan yang besulah berataan. Makhluknya kadang kawa otak kita. Perangkat kerasnya nih memikirkan. Apalagi mikirkan takdir. Basyariatlah jalan selamat. Ujar Nabi ini jangan digawi dosa neraka. Hindari. Kalaupun tegawi, sandarkan pada diri. Aku yang terjerumus. Tanpa kita mendustakan iradat Allah di atas iradat makhluk. Dalam hal dosa itu, jangan berkuyak di hati ini kehendak Allah. Walau secara global kita yakin iradat Allah, kehendak Allah di atas iradat makhluk. Pahamlah biar nih. Nah, ulun bahas nih. Apa pengkor sudah? Idza adnabta jar Imam Ja'far Shadiq, kalau ikam berbuat dosa, tagawi dosa. Kita nih kan manusia tagawi dosa kadang. Kada suci kita nih. Tahu pada meitihi binian nang buka aurat itu dosa lakian nih. Tapi kadang ada aja nang pina pakai legging memalar 10 detik. Kadang kalau didustakan dosa tuh kita rancak terjerumus. Nah, hal kayak itu. Idza adnabta, kalau ikam gugur dalam dosa, tagawi satu dosa. Lalu dikembalikan oleh sidin secara dasar lu supaya kita tetap memandang iradat Allah di atas iradat makhluk. Innama hiya khataya mutawwaqatun fi anaqi rijal qabla an yukhlaqu. Sesungguhnya dosa-dosa itu adalah kesalahan-kesalahan yang sudah dibelenggukan oleh Allah Ta'ala pada hamba-hambanya sebelum ia diciptakan. Karena takdir itu sudah ditentukan sebelum kita ini lahir. Perjalanan manusia kayak apa? Sudah. Pian, ulun, lakiannya, biniannya, nang tuha, nang anom, nang bahuban, nang basulah. Sama. Kita ini sebelum lahir ke dunia, keluar dari rahim ibu kita, apa skenario hidup yang akan kita jalani, rinci-rincinya, di mana, kemana, siapa kawan kena, berapa anak, bagaimana rezeki kita, kayak apa urusan ibadah dan yang lain. Hakikatnya berataan itu qabla an yukhlaqu, sebelum kita dicipta sudah ditulis oleh Allah. Kita ini menjalankan apa yang sudah tertulis. Ini berbicara iradat Allah di atas iradat makhluk. Tapi kita manusia tadi jar ulun dituntut kada memikirkan itu. Karena itu sistem ilahi yang rumit. Kepala ini ada sanggup. Tapi yang dituntut kita apa? Menggawi syariat. Mengerjakan aturan. Pengetahuan masuk, ini haram, bahaya, bisa neraka, jauhi. Kalaupun tegugur lawan yang haram sekali tegawi, istighfar aja sidin. Istighfar ikam. Minta ampunan. Jangan dikembalikan, wah ini gawian Allah Ta'ala juga. Dalam syariat kada itu. Itu yang kita gawi, syariat. Karena syariatlah yang dituntut untuk kita menggawinya. Kalau urusan yang dalam takdir, kehendak ilahi, ketentuan, tabarubut pian mikirakan. Pian nih duduk saat ini jam 9:10. Jam 9:30, artinya 20 menit akan datang. Belum kita kerjakan kan? Jauh sebelum kita lahir, apa yang kita kerjakan karena jam 9:30 itu sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Tapi pian tahulah apa yang ditentukan. Kada tahu. Pian nih, rute bulik pian kena ke rumah masing-masing selesai majelis. Mana ban kendaraan pian yang akan menyentuh aspal bagian sudut mana. Sudah ditentukan itu. Kalau bicara takdir kita. Tapi kita kada tahu, kada ada ilmunya itu. Yang kita tahu ilmunya ketika bulik berkendaraan ada hak-hak jalanan harus ditunaikan. Apabila kendaraan kita baliuk singgah ke warung jablay, dosa. Tahu kita itu. Ada ilmunya. Itu pakai. Adapun masalah takdir yang di luar pengetahuan kita tapi kita yakin sudah tertulis, itu bukan urusan kita. Yang kita jalankan adalah detik ini syariat mengatakan ini haram, jauhi. Kalau terjerumus juga, istighfar, Imam Ja'far Shadiq, istighfar.
Nah, paham lah pian? Pengkor apa lah mikirnya. Makanya, nah karena kalau pian bingung, ulangi videonya. Lihati di video YouTube Majelis. Jangan lupa subscribe ya. Karena kan wah ini kan. Tasarah, subscribe lah kada pian juga untung kadanya. 9.30 akan datang. Bagaimana kita jalan bulik rutenya, keramik mana yang dijajak ini karena itu sudah ada tulisannya, sudah tercatat sebelum kita lahir. Semua rincian kita ini menjalankan skenario. Tapi kalau pian berkutat memikirkan itu apa? Nah sudah ditentukan Allah ya. Apa? Nah sudah saban hari ke itu memikirkan sampai meninggal. Ternyata itulah sudah ditentukan. Memikirkan apa akan ditentukan. Nyanyuk kada? Empat betakon lo nyanyuk kada? Nyanyuk. Kita kada dituntut pikirkan itu. Syariat kita dituntut. Ini haram, ini halal. Ini amal soleh, ini amal buruk. Amal soleh surga, amal buruk neraka. Tulak majelis pahala ganal, kada tulak alasan merintik, inya nang rugi. Kan kayak itu, simple. Di samping itu berataan, kita secara umum global mengimani takdir sudah tertulis. Makanya sahabat pernah kebingungan dapat ucapan Nabi kayak ini. Ujar Nabi, barang siapa yang tercipta akan celaka juga kena. Barang siapa yang tercipta untuk neraka akan ke neraka. Barang siapa yang ditakdirkan sorga masuk sorga. Sahabat mendengarnya bingung, kayak pian, mang bingung. Ulun bingung juga. Lalu ujar sahabat, apa fungsinya kami beramal ya Rasulullah kalau kayak itu? Karena Nabi tadi bicara skala takdir dulu. Yang memang terlahir di dunia, memang tujuan akhirnya Allah tentukan neraka, neraka pasti aja Nabi. Kada mungkin melenceng. Yang ditakdirkan sebelum lahir, ujung-ujungnya surga akan ke surga. Sahabat mendengarnya sama, kita bingung. Bapang beramal itu apa fungsinya? Bersyariat. Amun memang ujung-ujungnya surga, surga juga. Neraka, neraka juga. Memang sudah ditentukan nasib masing-masing. Apa fungsinya beramal? Apa faedah beramal? Ujar sahabat. Apa jawaban Nabi? I'malu fa kullu muyassarun lima khuliqalahu. Tetap ikam beramal. Tetap kerjakan kebaikan bersyariat. Fa kullun muyassarun lima khuliqalah. Seseorang itu akan dipermudah oleh Allah sesuai inya itu nanti diciptakan untuk kamana. Kalau inya memang diciptakan ujung-ujungnya sorga, akan mudah baginya menggawi amal-amal sorga. Tanda-tandanya aja Nabi. Kalau memang ujungnya si bejat ini neraka juga, sulit baginya menggawi amal-amal kebaikan untuk ke sorga. Fakullun muyassarun lima khuliqalah. Masing-masing itu akan dipermudah sesuai tujuan akhirnya inya kemana sudah ditentukan. Kalau pian ditentukan memang masuk surga, amal-amalan ahli surga nyaman, ringan digawi. Kada banyak rintangan, paling di awal rintangan sebagai cobaan. Imbahnya damai, nikmat di majelis. Jaka kawa bulikan jam 1. Ulun lucot. Karena muyassar, dipermudah memang untuk surga. Finalnya memang takdirnya surga. Mudah baginya menggawi amal surga. Tapi orang yang tercipta memang tujuan akhirnya neraka, dipermudah baginya beramal amalan neraka. Hendak main slot menang terus. Wah, semakin gancangnya main, wah 10 juta untungan. Wah. Maka duit haram itu pasti ke haram jatuhnya, ajar ulama salaf. Kalau sudah pian dapat duit haram nih, pasti kena digunakan rata-rata untuk keperluan yang haram juga. Wah, ada duit nih, menyabui. Ada duit nih, ke Gunung Batu Am, cecubaan. Ganti rasa, bodoh. Setiap yang memang sudah takdirnya ujungnya neraka, dipermudah gawian neraka pasti. Nah itu taguran kesan kita. Kita ini mudah kadang menggawi amalan surga. Masing-masing nih.
Ibu-ibunya, para istri, mudah kada menggawi amalan sorga. Kayak apa menggawi amalan sorga? Taat lawan suami. Bujur-bujur menjaga aurat. Amalan wanita sorga kayak itu. Cinta majelis ilmu. Suka berzikir, solawat, wirid. Jangan baca ratibul atas. Gumam-gumam muntung, dibaca kada bujur. Baca wirid. Zikir itu. Ada fadilat-fadilatnya per syair, per bait. Setiap yang memang ditentukan untuk neraka, mudah baginya menggawi amalan neraka. Sama sahabat kayak kita bingung. Jar Nabi, setiap orang tuh yang man kana min ahli sa'adah, barang siapa yang memang ditakdirkan bahagia masuk surga, maka ini akan menjadi ahli surga. Siapa yang takdir neraka, maka akan masuk neraka. Kadang mungkin luput dari takdir masing-masing, jar Nabi. Sahabat tak bingung, sahabat. Lalu apa fungsinya kami beramal, ya Rasulullah? Namun ujung-ujungnya sudah ditentukan Allah Ta'ala juga. Nah, ini kebingungan karena kada paham yang dituntut baginya syariat. Urusan ketentuan takdir itu tuh hal yang gaib. Kada kawa kita mengakses. Ya tadi nang mencoba apa yang Allah tentukan ya gasan aku isuk. Wah, 24 jam mikirakan apa takdirku berikutnya nih. Isuk kayak itu pulang. Apa takdirku berikutnya? Isuk kayak itu pulang. Sampai meninggal. Berarti itulah takdir yang ditentukan baginya. Yaitu apa? Memikirkan sampai besulah apa takdirku hari esok. Nyanyuk pian. Pengkor kepala. Kita ada dituntut mikirkan takdir. Tapi kita imani semua sudah ditentukan. Baik dan buruk semua dari Allah. Iradat Allah di atas iradat makhluk. Itu kita imani. Dalam praktek bersyariat, dosa ya dosa. Istighfar ikam. Akui ikam nang terbawa. Terjerumus dalam dosa. Ikam nang hanyut, ikam nang tergoda, godaan acil jablay. Jangan gawian Allah Ta'ala nang menikmati ikam. Dalam syariatnya kayak itu. Nah, paham lebihan? Masuklah. Makanya di sini Imam Ja'far Shadiq menjelaskan. Pertama, himbauan. Jangan sampai beriman bahwa iradat Allah kalah lawan iradat makhluk. Idza adnabta, kalau ikam berbuat dosa, istighfar jasidin. Karena sesungguhnya itu adalah kesalahan-kesalahan yang sudah dibelenggukan pada hamba-hamba Allah sebelum tercipta. Artinya skenario itu sudah ada. Bahwa pian suatu saat akan menggawi dosa fulan bin fulan. Itu secara takdir, hakikat, di luar dari ranah kemampuan mengakses kepala kita. Tapi jasidin, istighfar secara syariat, istighfar ikam. Sesali itu dosa. Wa annal halak kullal halak, dan kebinasaan itu, kesalahan fatal adalah al-israru alaiha, terus menerus menggawi dosa itu. Sudah tahu dosa, wah ini memang gawian Allah Ta'ala, esok menggawi pulang. Gawian Allah Ta'ala, tegawi pulang dosa itu, terus sampai mati. Jar Allah Ta'ala, nah aku timbaikan ke neraka, gawianku ini nek. Apa ikam? Al-halak kullal halak, kebinasaan, kesalahan adalah al-israr alaiha. Ketika sudah tahu dosa itu memang ada bagian takdir, tetap inya terusakan secara syariat. Wah, ini dosa lagi, ini gawian Allah juga. Ini dosa lagi, gawian Allah juga. Ini nang binasa, ujar Imam Ja'far Shadiq. Kalau sudah terjatuh sekali, sesali. Cemaskan pada diri. Apakah aku tegawi dosa ini tanda aku ini memang tercipta ujung-ujungnya neraka? Kayak itu cara berpikirnya. Karena setiap orang yang ditakdirkan ke neraka, mudah baginya beramal neraka. Apakah ini tandanya? Aku pun berlindung dari Allah. Kada hendak aku ini menjadi tanda bahwa aku ujung-ujungnya neraka. Bertaubat ini akhirnya. Istighfar akhirnya. Menggawi amalan saleh ini. Bersedekah sebagai kafarat penghapusnya. Atau menggawi amal baik yang lain. Karena takutan, itu tadi bagian dari tanda mungkin ini memang ditakdirkan ke neraka. Begitu bersyariat. Jangan jadi Jabariyah. Apa Jabariyah? Berataan Allah Ta'ala yang menggawi. Itu jar Allah kan aku timbai kam dalam neraka. Hangit, jangan protes. Gawianku juga tuh Allah. Nah, apa ikam?
Karena menyandarkan beratan Allah Ta'ala. Nah, paham telah? Sebuting itu. Selesai kita membaca ini. Penjelasan yang lain. Dengarkan. Konsep syariat dalam ilmu tasawuf pulang. Konsep syariat. Apabila pian terjatuh dalam dosa, lakas-lakaslah sesali dan itu anggap kesalahan pian sehingga pian termotivasi istighfar dan taubat. Sebuting. Kalau tegawi dosa. Pandang kita nang salah. Karena kita nang menikmati dosa itu. Lalu beristighfar taubat. Tapi kalau tegawi gawian nang baik. Apabila tegawi amal soleh. Ibadah. Konsepnya terbalik. Jangan memandang pada diri. Kalau tegawi amal soleh. Bulikakan. Ini gawian Allah Ta'ala. Itu nang pas. Pian kawa tahajud 2 rakaat malam sambil menghadang Liga Champion. Manyawa baik juanya mau 2 rakaat daripada nonton wara. Kawa menggawi 2 rakaat tahajud. Konsepnya dalam tasawuf jangan memandang pada diri. Aku nang menggawi ini. Di saat kawan-kawanku asik makan popcorn, kada tahu dengan Allah Ta'ala, kada menyentuhkan dahinya ke atas sajadah, aku bisa menyentuhkan dahiku ke atas sajadah. Akulah paling alim di antara berataan. Ujub jatuhnya. Apa ujub? Bangga pada diri, memandang kemampuan diri, malah habis pahala. I'jab. Kalau berbuat kebaikan, lakas-lakas pandang. Siapa gerang nang memberi kekuatan sehingga aku kawa beramal ibadah. Siapa gerang menunjuki mata sehingga aku kawa bajanak mencari sajadah. Siapa nang memberi aku tangan sehingga nyaman mengambil air wudu. Siapa nang menciptakan banyu sehingga aku kawa baudu. Siapa nang memberi abahku hidayah sehingga abah kaiku Islam, aku pun umat Islam. Siapa nang mentakdirkan aku lahir di negeri nang mayoritas Islam sehingga aku pun Islam. Bisa aja Allah ciptakan aku lahir di negeri-negeri Eropa sehingga beragama non-muslim, maraka wara. Pandang ke itu. Siapa nang memberi aku kekuatan, ilmu pengetahuan, tahu tahajud itu baik dan sunnah. Siapa nang memberi aku pengetahuan, tata cara sembahyang tahajud itu hadap kiblat wuduknya kayak apa? Allah barataan. Ketika beramal ibadah, berbuat nang baik, pian kembalikan itu kepada Allah barataan, di situ pahala makin bergana. Itu konsepnya, ingat. Kalau dosa, lakas-lakas pian menyesali, itu gawian pian sorang. Aku nang terhanyut. Aku nang luluh lantak dapat bisikan jablai. Aku nang tergoda cuan-cuan di slot. Aku nang tergoda untuk mabuk. Terbawai kawan nang menikmati aku ini. Karena aku juga itu nang banyak sebab menjadi berbuat dosa. Aku pun meminta ampun pada yang maha pengampun. Ya Allah ampuni ulun. Ulun kada hendak lagi menggawi itu. Terdorong inya berbuat istighfar dan taubat. Karena memandang pada diri. Jangan belikakan ke Allah. Kalau berbuat dosa. Bahaya. Bahkan jar Imam Haddad dalam kitab Al-Hikam. Ini ulun bacakan. Jar Imam Haddad, wa idza waqa'at minkal ma'siyatu fa iyyaka an tanzura ila bidayatiha allati hiya at-taqdir fa yad'uka dzalika ila al-ihtijaj 'ala Allah wa huwa a'dhamu minal ma'siyah. Apabila engkau jar sidin terjatuh dalam maksiat, tagawi dosa, maka hati-hatilah jangan sampai kamu memandang dosamu itu kepada asal muasal kejadiannya, yaitu takdir ketentuan Allah. Jangan pandang ke situ. Ini gawian Allah. Jangan. Karena kalau memandang ke situ, fayad'uka dzalika ilal ihtijaj 'ala Allah. Akan mengajakmu untuk beradu argumen lawan Allah Ta'ala. Pian juga Allah nang berkehendak ulun bermaksiat. Pian juga akan mengajakmu pada perbuatan tersebut. Protes lawan kehendak Allah. Bahaya. Wa huwa a'dhamu minal maksiyah.
dan hal tersebut lebih besar dosanya dibanding maksiat itu lagi. Hal tersebut ketika pian memandang dosa kepada asal muasalnya yaitu takdir Allah juga, malah justru pandangan pian atas dosa tadi lebih gana dosanya dari dosa itu sendiri. Ini Imam Haddad mengucap. Begitu praktek konsepnya. Nah, pahamlah? Apabila engkau jatuh dalam maksiat dosa, iya kak, jangan ikam memandang itu kepada asal muasalnya. Apa? Yaitu takdir Allah. Jangan itu yang ikam ingat. Karena kalau mengingat itu, ikam artinya protes lawan Allah. Kenapa Allah disiksa ya Allah? Pian juga kehendak. Ini kehendakku juga, aku timbai kamu neraka. Kayak itu kan. Dan itu a'zam mina maksiat. Justru ikam ketika memandang perbuatan dosa kepada asal muasalnya itu takdir Allah juga, lebih gana dosanya daripada dosa si maksiat itu sendiri. Wah, itu caranya. Walakin yanbaghi an tanzura fi nihayatiha allati hiya alimul iqab wa indahu tubadiru ila taubah wa ta'zum ar-rahbah. Justru sebaliknya ajar Imam Haddad. Kalau ikam jatuh dalam maksiat, maka pandanglah akibat dari maksiat. Apa? Yaitu siksa yang pedih. Pandang akibat ujungnya, jangan asal muasalnya. Kalau tegawi dosa, pandang siksa yang menanti. Ingat itunya, jangan takdir. Karena bahaya malah mengganiri dosa itu. Pandang ujungnya, nihayatiha. Yang mana ujung dari dosa adalah alimu iqab. Dosa itu mengakibatkan siksa yang pedih. Na'udzubillah min dzalik. Ketika pian memandang pada ujungnya, disitulah pian akan bersegera taubat, istighfar, dan bertambah takut pada Allah Ta'ala, dan bertambah keinginan berbulik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu konsepnya. Wali Gutub menyampaikan, Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Jangan mandang takdir ketika berbuat dosa. Kalau berbuat pahala, berbuat ketaatan jarsidin, fandur in syi'ta fi bidayatiha allati kanat bihaulillah wa quwwatihi wa husni taufiqihi. Pandanglah kepada asal muasal dari pahala, asal muasal daripada amal soleh. Apa? Yaitu Allah juga yang memberi kekuatan. Allah juga yang memberi daya upaya. Allah juga yang memberi taufik, kemudahan untuk menggawinya. Seperti diadakan mata, tangan, dan yang lain tadi yang ulun gambarkan. Wa bidzalika, kalau pian memandang ketika berbuat amal soleh kepada asal muasalnya, yaitu dari Allah juga, yantafi al-i'jab. Disitulah kena ujub akan hilang. Kadang memandang pada diri, aku nang kawa beramal soleh. Aku pa'alimnya sekampung. Aku sama majlisan ini, aku yang paling dekat derajat di sisi Allah. Oh my. Akhirnya malah ujub. Berbuat pahala, memandang pada diri. Ujub ikam, malah habis pahala ikam. Bulikakan ke Allah Ta'ala. Pandang ke asal muasalnya. Yaitu kekuatan itu dari Allah. Taufik itu dari Allah. Ketika ikam kawaba amal soleh. Tapi kalau dosa, jangan memandang pada asal muasalnya, yaitu takdir. Pandang siksa yang disiapkan Allah sesuai syariat. Tegawi dosa itu siksanya A. Tegawi dosa B, siksanya B. Pandang itu sehingga tubadir ila taubah. Ikam pun akan bertaubat takutan lawan Allah. Pahamlah konsep itu? Jelaslah. Amun diolah ujian kertas, kaum jawabilah. Karena ini penting, salah-salah paham antara syariat dan takdir tabarubut. Jangan kayak orang bloon. Takdir sudah ditentukan. 5 detik lagi apa takdirku? Lewat 5 detik. 5 detik setelahnya apa lagi? Lewat 5 detik, lewat sejam kemudian apa takdirku yang Allah tentukan sudah. Terus sampai meninggal. Berarti takdirnya adalah orang yang sibuk memikirkan takdir. Tapunta, tapulit di situ arah. Nyanyok kada. Karena memikirkan sesuatu yang inya kada tahu ilmunya. Yang memang sudah Allah tentukan memang. Tapi kita kada ada akses mengetahui itu. Yang kita ada akses dan dituntut menggawi syariat. Ada waktu kosong, kalau kawa beramal. Ini baik, tulaki. Ada majelis taklim,
tulaki. Rintik satu mat, tatap tulak marah. Gasan pian dua baiknya, tak tinggal sebuting babnya rugi. Tulaki, ini baik, gawi, itu syariat, ini dosa, hindari. Begitu prakteknya. Idza adnabta istaghfir fa innama hiya khataya mutawwaqatun fi a'naqi rijal qabla an yukhlaqu wa anal halakul halaki al israr 'alaiha. Apabila engkau jatuh dalam perbuatan dosa, istighfarlah. Karena sesungguhnya dosa itu hakikatnya secara takdir adalah kesalahan-kesalahan yang sudah dibelenggukan Allah sebelum hamba-hambanya tercipta. Wa annal halakul halak, tapi yang binasa di atas binasa yang mencelakakan kalau terus-terus bermaksiat dan menyalahkan takdir. Itu malah menggandali dari dosa itu sendiri. Berbuat dosa, pandang pada ujungnya yaitu siksa pedih, kemudian istighfarlah. Berbuat taat, pandang kepada asal muasalnya yaitu kekuatan tuh Allah nang memberi. Salamat tam sampai mati itu nang pian pakai ahlus sunnah wal jamaah gitu. Wallahu a'lam. Sebelum ulun tutup sedikit diumumkan pengumuman yang sedikit menyedihkan. Apa? Yaitu bahwasanya malam Kamis akan datang majelis kita liburkan dulu. Sedih kada Bian? Kisah. Malam Kamis akan datang, mohon maaf, majelis kita liburkan dulu karena ulun ada beberapa tugas di luar Kalimantan Selatan. Insya Allah malam Kamis setelahnya kembali aktif. Selama ulun sehat walafiat dan beratahan sehat insya Allah. Malam Kamis akan datang aja diliburkan. Dan mudah-mudahan dengan jeda 2 minggu ini parkiran di muka Tanah Kuning baik sudah rata. Karena di situ nyaman parkiran ke depannya. Pikirakanlah kayak Pak untuk parkiran gasan kita jual tuh nah. Jangan orang-orang tertentu aja pikirakan barataan. Gasan kita jual barataan. Wallahu a'lam. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqina wa faqih ahlana wa qarabatin lana bi dinina ma'ahlil qutri unda wa dhakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama نهضى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل منون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى الصاب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم